adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 14 November 2024, hari biasa pekan ke-32. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Kau satukan sebagai saudara dalam Kristus. Semoga kami mampu menghadirkan semangat persaudaraan sejati yang merengkuh dan memperbaharui hidup setiap orang dalam segala langkah laku hidup kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu. Tetapi apabila kalian tidak akan melihatnya, orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang kerajaan Allah yang tidak kelihatan. Sebagaimana kita disampaikan, Tuhan ada di mana-mana dan kita tidak melihatnya secara jasmani, namun ia ada. Maka refleksi manusia pertama-tama adalah melihat kehidupan manusia. Ada yang lahir, ada yang hidup, ada yang meninggal. Yang lahir akan tumbuh, tetapi kemudian ada kematian. Kemanakah setelah manusia mati? Maka jawabannya terdapat dalam kitab suci. Dalam sebuah refleksi manusia tentang apa arti hidup. Dan dimulai dari Abraham. Dan kemudian lebih lagi difokuskan pada Musa yang luar biasa hebatnya. Bagaimana Musa menerbitkan 3 buku yang disebut Pentateuch, buku kejadian manusia, sebagai sebuah refleksi bahwa manusia diciptakan sebagai ungkapan kasih Allah kepada ciptaannya. Dan ciptaan yang paling tinggi adalah manusia. Karena itu manusia disebut sebagai citra Allah. Namun ternyata sebagai citra Allah, manusia jatuh dalam kesombongan. Merasa bahwa dia hebat, lebih hebat, bahkan merasa daripada Tuhan. Maka Tuhan memberikan batas. Batasnya apa? Dari kemanusiaan. Dengan segala dosa, pertobatan, refleksi, dan diberikan kesempatan hidup dan mati pada akhirnya. Maka lalu dalam perjanjian lama diuraikan bagaimana Allah hadir dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita.
baik melalui tanda-tanda alam maupun juga melalui kehidupan kita sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan akal, budi, dan hati. Maka lalu manusia merasakan ada kegagalan dalam hidup, yaitu dosa. Nah, disitulah kita bergelut. Maka boleh dikatakan tidak ada di sini, tidak ada di sana, tidak kelihatan. Tetapi Tuhan memberi pengetahuan iman melalui suara hati kita, kacamata iman kita. Untuk lebih jelasnya, dalam Perjanjian Lama, orang kurang menangkapnya, kemudian Allah mengirimkan putranya Yesus dengan segala aktivitas yang luar biasa. Tapi itu juga belum dimengerti, bahkan manusia telah membunuhnya. Maka Allah yang menjadi manusia tadi, putra Allah, disalibkan, wafat, dimakamkan. Namun kemudian dia bangkit. Nah, dari kebangkitan itulah kita mulai mempunyai harapan. Melihat ke depan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan satu tujuan, menggembirakan dan memberikan sukacita kepada kita manusia. Tetapi manusia merasa belum puas dengan apa yang digapainya. Maka manusia terus menderita. Karena itu Yesus dengan penderitaannya mengajak kita untuk melihat betapa jalan hidup ini penuh liku-liku. Dan perlu dijawab dengan kasih, pengampunan, pertobatan. Baru di sana ada kehidupan. Maka tanda salib yang dialami oleh Yesus menjadi tanda kemenangan bagi kita. Karena itu pada hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang kehidupan ke depan kita. Yaitu harapan bahwa kita berjumpa dengan Sang Pencipta kita dalam keabadian dan kebahagiaan. Karena itu Yesus berkata, seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula hanya dengan anak manusia pada hari kedatangannya kelak. Jadi Injil pada hari ini membicarakan tentang masalah masa depan parusia, di mana Yesus akan menyambut kita dengan sukacita dan penuh dengan pengampunan. Maka mari saudara terkasih, kita menikmati saja hidup kita setiap hari. Hati-hati kita jatuh dalam dosa, tetapi kita betul menikmati kasih Tuhan dengan merenungkan apa yang Tuhan berikan itu luar biasa bagi kehidupan kita. Kita percaya dan berharap bahwa Kristus senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Semoga dalam kebingungan kita menangkap apa yang disampaikan Injil pada hari ini, kita tetap berpegang pada Yesus yang akan memberikan kepada kita terangnya. Maka untuk mendapatkan terang Yesus, carilah waktu, duduk dengan tenang, merasakan kehadiran Yesus, dan barulah kita faham. Karena bukan dilihat, tetapi dirasakan. Dan dilihatnya dengan mata iman bahwa Kristus hadir di dalam langkah-langkah kita sedang berjuang untuk bisa melihat apa yang dibuat oleh Yesus, terutama dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi adalah perwujudan kasih yang amat sangat luar biasa dari diri Yesus, yaitu melalui pengorbanan salibnya dalam penyerahan diri dan juga penyelamatan kita. Maka kalau kita mau melihat surga yang ada di dalam kehidupan kita, lihat dalam kehadiran Ekaristi setiap hari. Di sana kita akan merasa aman, nyaman, tentram, dan damai. Tuhan memberkati.